Muktamar luar biasa Partai Kebangkitan Bangsa Kubu Abdurrahman Wahid berlangsung Rabu di Pesantren Al-Asyiriyah Nurul Iman, Parung, Bogor, Jawa Barat. Puluhan pendukung calon wali kota Gorontalo dari Partai Golkar bentrok dengan kelompok pendukung calon wali kota yang diusung Partai Persatuan Pembangunan. Dari Senayan City, Jakarta, inilah liputan 6 malam. Salam jumpa saudara, liputan 6 malam kembali hadir bersama Anda dengan sejumlah liputan aktual baik di dalam negeri dan dari mancanegara. Saudara bersama Sigaris Parengkuan, kita mulai dengan informasi pertama. Saudara, muktamar luar biasa Partai Kebangkitan Bangsa Kubu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimulai Rabu ini di Pesantren Al-Asyiriyah Nurul Iman, Parung, Bogor, Jawa Barat. Agenda muktamar adalah memilih Ketua Dewan Tanfis PKB menggantikan Muhaimin Iskandar serta mengusung nama Gus Dur sebagai calon presiden dalam pemilu 2009. Empat nama disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua Dewan Tanfis Partai Kebangkitan Bangsa untuk menggantikan Muhaimin Iskandar yang dipecat Gus Dur. Keempat nama tersebut adalah Muamir Mu'in Syam, Ali Maskur Musya, Effendi Khoiri, dan Yeni Wahid. Muamir dianggap sebagai calon terkuat, bahkan ia mengklaim didukung oleh 24 dari 33 DPW yang hadir. Sementara ada wacana jika Yeni Wahid terpilih maka akan diserahkan ke Ali Maskur Musya. Dan saya diminta untuk memimpin mereka, mendampingi mereka. Dan ada rasionalisasi yang saya anggap memang beralasan dan kuat. Juga dalam konteks cita politik saya bagi sebuah partai politik. Dalam muktamar yang diikuti 2.600 peserta ini, hujan interupsi mewarnai saat muktamar baru dimulai. Muktamar PKB Gus Dur itu akan berakhir Kamis siang dengan agenda pemilihan Ketua Dewan Tanfis. Sehari setelahnya, muktamar luar biasa PKB Muhaimin Iskandar akan digelar di Ancol, Jakarta Utara. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Parung, Jawa Barat. PKB Kubu Muhaimin Iskandar tetap akan menggelar muktamar luar biasa tanggal 2 hingga 4 Mei mendatang di Ancol, Jakarta. Mereka mengatakan muktamar PKB Kubu Abdurrahman Wahid melanggar anggaran dasar partai. Namun sejumlah pengamat menganjurkan kedua pihak menempuh perdamaian agar konflik tidak berimbas ke arus bawah PKB. Agenda muktamar luar biasa PKB Kubu Muhaimin Iskandar adalah membentuk Dewan Mustasar yang fungsinya untuk mengimbangi Dewan Syuro yang selama ini terkesan melemahkan sistem kepartaian PKB. Menurut Kubu Muhaimin, muktamar Kubu Gus Dur yang akan melengsarkan Muhaimin bermasalah secara asas maupun administratif. Pasal 40 muktamar luar biasa. Misalnya di ayat 3 di sini sebutkan ya, bahwa MLB itu sah kalau DPP PKB menyampaikan materi-materi persiapan MLB itu 7 hari, paling selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan. Di sini tegaskan ini kan. Anda boleh cek ke teman-teman DPC dan DPW di PKB. Mereka hanya menerima satu saja undangan dan satu saja materi. Ya. Pengamat politik memprediksi PKB Kubu Gus Dur akan memenangkan persaingan tersebut. Namun mereka mengharapkan kedua belah pihak menempuh islah atau rekonsiliasi. Tapi semuanya kan tergantung Gus Dur. Jadi melihat PKB itu tidak sama dengan partai lain. Karena ada figur Abdurrahman Wahid. Biar itu si Muhaimin Iskandar juga tidak berani dia menyalahkan Gus Dur. Dia hanya berani menyalahkan itu orang-orang sekitar Gus Dur. Sebaiknya mereka itu tetap menjadi the followers, pengikut dari Kiai Abdurrahman Wahid. Karena karakter politik Kiai Abdurrahman Wahid itu adalah bahwa dia tetap ingin menjadi patron dan tetap tidak ingin disaingi. Konflik di tubuh PKB itu memang berpotensi memecah arus bawah PKB. Masa pendukung Muhaimin Selasa kemarin unjuk rasa di Yogyakarta nyaris bentrok dengan pendukung Gus Dur. Jika para pimpinan PKB masih terus berseteru, tidak mustahil peristiwa dengan skala yang lebih besar bisa saja terjadi. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.
Saudara, keributan kembali mewarnai eksekusi rumah warga yang dianggap liar. Kali ini aksi dorong terjadi saat petugas Satpol PP mengeksekusi puluhan rumah di sekitar Setu Kayu Antap, Ciputat, Tangerang karena warga menolak eksekusi. Perlawanan warga akhirnya dikalahkan puluhan personil yang disertai alat berat. Saling dorong serta tarik menarik. Itulah yang terjadi saat petugas Satpol PP berusaha membubarkan aksi duduk warga Setu Kayu Atap Rempoa yang menutup jalan masuk ke perumahan. Warga bertahan untuk menolak eksekusi rumah mereka. Akibatnya, alat berat Pemkab Tangerang yang akan dibawa masuk ke perumahan sempat tertahan. Keributan ini bermula dari ricuh mengenai pemilikan lahan tempat berdirinya 35 rumah warga di sekitar Setu Kayu Atap. Warga mengaku telah membeli lahan rumah mereka. Tapi menurut Pemkab Tangerang, rumah warga berdiri di atas lahan milik Dinas Pengairan. Di lokasi yang terdapat situ atau danau ini, tidak boleh ada bangunan. Surat tugas dari Bupati Tangerang yang ditunjukkan petugas mengakhiri keributan. Warga pasrah rumah mereka digusur, tapi tetap berharap mendapat ganti rugi. Abdul Rashid melaporkan dari Tangerang, Banten. Hari Buruh Internasional baru akan diperingati Kamis besok, namun hari ini ribuan pekerja di sejumlah daerah sudah mulai melakukan aksi unjuk rasa sebagaimana tuntutan tahun sebelumnya. Tema yang diangkat tetap soal perbaikan kesejahteraan dan penghapusan sistem kerja kontrak atau outsourcing. Meski tuntutan ini sudah berkali-kali disampaikan, namun nasib jutaan buruh belum banyak berubah. Dengan menggunakan berbagai kendaraan, sekitar 1.000 buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat mendatangi Kompleks Gedung Sate Bandung. Melalui pidato secara bergantian, buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional ini meminta pemerintah menaikkan standar upah minimum buruh. Selain itu, mereka juga menuntut sistem kerja kontrak atau outsourcing dihapus. Di Banten, demo sehari menjelang peringatan Hari Buruh berlangsung di 2 tempat. Di Serang, ribuan buruh dari berbagai kota melakukan aksi jalan kaki sebelum berdemo di depan kantor gubernur. Mereka menagih janji Gubernur Atut Khosyah saat kampanye lalu yang akan menaikkan standar upah minimum. Sedangkan di Cilegon, sejumlah buruh sempat bersitegang dengan polisi karena hendak memblokade jalan protokol. Namun ketegangan cepat diatasi karena saat berdemo di depan kantor wali kota, aksi mereka dijaga ketat polisi. Para pekerja menuntut wali kota merevisi standar upah buruh saat harga bahan pokok sudah sangat tinggi. Di Padang, demo buruh sempat mengagetkan polisi karena pendemo tiba-tiba masuk halaman Mapolda Sumatera Barat. Polisi yang bertugas cukup kewalahan menghadang ratusan buruh yang sebelumnya tidak diizinkan berdemo di halaman kantor gubernur yang berada di sebelahnya. Buruh yang sebagian besar korban PHK PT Asia Biskuit ini meminta polisi ikut membantu menyelesaikan kejelasan nasib mereka setelah di PHK secara sepihak. Berbagai unjuk rasa dengan agenda tuntutan yang sama baik di Jakarta maupun di berbagai daerah sudah berkali-kali diusung. Namun nasib buruh belum banyak berubah karena pemerintah belum mampu mewujudkan tuntutan mereka. Tim koresponden Liputan 6 SCTV melaporkan. Serikat pekerja di Depok, Karawang, dan Bekasi terus melakukan persiapan menjelang peringatan Hari Buruh besok. Bendera, spanduk, dan pamflet berisi tuntutan dan protes mereka siapkan. Diperkirakan puluhan ribu buruh dari Depok, Bekasi, dan Karawang akan berdemonstrasi ke kantor Jamsostek dan Istana Negara. Kesibukan masih terlihat di kantor Serikat Pekerja Nasional SPN, salah satu pabrik garmen di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Mereka membuat atribut berupa spanduk atau poster berisi tuntutan atau protes yang akan mereka bawa dalam aksi turun ke jalan menyambut Hari Buruh Sedunia. Buruh mengajukan 7 tuntutan, diantaranya menghapuskan sistem kerja kontrak atau outsourcing, upah minimum yang layak, dan masalah jam sostek yang dilakukan sepihak. Rencananya sekitar 6.000 buruh Depok akan turun ke jalan bergabung dengan ribuan buruh lain se-Jabodetabek. Tolak outsourcing ataupun TKWT ini adalah sebetulnya diatur di undang-undang ada, cuma ternyata tidak sesuai, bahwa perlu diketahui bahwa outsourcing atau TKWT itu boleh asalkan itu pekerjaan temporer, tapi ternyata orang bisa outsourcing bisa bertahun-tahun, ini ya bertahan dengan undang-undang. Di kantor SPSI Kota Bekasi, para pengurus sibuk menentukan titik kumpul dan rute perjalanan menuju Istana Negara, Jakarta. Diperkirakan sekitar 15.000 buruh akan berangkat ke Jakarta dengan sepeda motor dan puluhan bus besar. Nasib buruh dari semenjak era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi semakin hari bukan semakin
semakin menggembirakan, justru semakin memprihatinkan. Dari waktu ke waktu, dari pemerintahan ke pemerintahan, dari kekuatan ke kekuatan, kelihatannya buruh semakin hari semakin membaik, tapi semakin marginal posisinya. Dalam demo Hari Buruh kali ini, buruh menuntut perbaikan kesejahteraan dan menghapus sistem kerja kontrak atau outsourcing. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Depok dan Bekasi. Saudara, tentara Afghanistan langsung menggelar operasi militer menyusul upaya pembunuhan atas Presiden Hamid Karzai. Sebuah rumah di ibu kota Kabul dirazia menyusul dugaan tempat itu merupakan persembunyian militan Taliban. Aksi yang memicu adu senjata antara militer dan militan ini menewaskan 7 orang. Adu tembak antara militer dan militan ini terjadi selama beberapa jam sebelum akhirnya mereda pada tengah hari. Insiden ini terjadi di wilayah perumahan warga di Kabul Barat, dekat Taman Babur. 5 orang anggota Taliban tewas sementara 4 lainnya ditangkap. Saksi mata mengaku mulai mendengar letusan tembakan pada pukul 9 pagi waktu setempat yang disusul oleh tembakan roket. Warga setempat terpaksa memindahkan anak-anak karena khawatir akan keselamatan mereka. Pasukan militer Afghanistan mencurigai rumah itu sebagai tempat persembunyian kelompok militan yang berada di balik usaha pembunuhan Presiden Hamid Karzai. Presiden Karzai ditembak saat parade militer hari Minggu lalu. Meski Karzai selamat, namun 3 orang pejabatnya tewas. Kelompok Taliban telah mengklaim bertanggung jawab atas usaha pembunuhan Karzai itu. Kepolisian Afghanistan belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai razia hari Rabu ini. Rencananya pemerintah akan menjelaskannya pada konferensi pers hari Kamis esok.